Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai jantung koroner. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, yaitu Dinda Eka Alfania dan saya Tiara Salsabila Putri. Next. Jantung koroner. Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang mengenai pembuluh darah arteri koroner yang memperdarai jantung. Penyakit jantung koroner ini terjadi akibat dari penyempitan atau tersumbatnya lumen arteri koroner. Selanjutnya adalah epidemiologi jantung koroner. Menurut statistik dunia, ada 9,4 juta kematian setiap tahunnya yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular, dan 45% kematian disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Dan juga dapat diperkirakan angka tersebut akan meningkat hingga 23,3 juta pada tahun 2030. Berdasarkan data Riskedas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia mencapai 1,5%. Dengan prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 22,2%, Yogyakarta 2%, dan Gorontalo 2%. Next. Selanjutnya adalah etiologi jantung koroner. Etiologi penyakit jantung koroner adalah penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pembuluh arteri koroner. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan nyeri. Dalam kondisi yang parah, kemampuan jantung memompa darah dapat hilang. Hal ini dapat merusak sistem pengontrol irama jantung dan berakhir dengan kematian. Selanjutnya adalah tanda dan gejala pada penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi akibat penumpukan plak pada pembuluh darah. Jantung koroner pada umumnya ditandai dengan rasa yang tidak nyaman, nyeri, atau rasa tertekan pada bagian dada. Selain itu, penyakit jantung koroner ini juga dapat menimbulkan gejala lain seperti lemas, pusing, mual, keringat dingin, palpitasi, dan juga nafas pendek atau sesak nafas. Next. Selanjutnya adalah perjalanan penyakit jantung koroner. Penyebab jantung koroner secara umum dibagi atas dua, yakni menurunnya asupan oksigen yang dipengaruhi oleh aterosklerosis, tromboemboli, vasospasme, dan meningkatnya kebutuhan oksigen miokard. Dengan kata lain, ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen miokardium dengan masukannya yang dikenal menjadi dua, yaitu hipoksemia atau iskemia yang ditimbulkan oleh kelainan vaskular dan hipoksia yang disebabkan oleh kekurangan oksigen dalam darah. Next. Faktor risiko pada jantung koroner. Faktor risiko merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Ada pula faktor risiko pada penyakit jantung koroner ini, yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah risiko yang tidak dapat diubah. Risiko yang tidak dapat diubah yaitu meliputi usia, keturunan atau genetik, dan juga jenis kelamin. Yang kedua adalah risiko yang dapat diubah. Risiko yang dapat diubah yaitu meliputi merokok, hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, aktivitas fisik, obesitas, stres, diet yang tidak sehat, dan juga konsumsi alkohol yang berlebih. Next. Manifestasi klinis jantung koroner. Manifestasi klinis penyakit jantung koroner dapat berupa nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri atau angina, ansitas, takikardi atau bradikardi, sesak nafas, mual, pusing, dan pingsan. Selanjutnya yaitu perubahan metabolisme zat gizi jantung koroner. Beberapa penelitian menunjukkan distribusi sel adiposa berhubungan dengan risiko penyakit jantung koroner. Banyaknya lemak dalam perut menunjukkan ada beberapa perubahan metabolisme, termasuk meningkatnya produksi asam lemak bebas. Dibanding dengan banyaknya lemak
bawah kulit pada kaki dan tangan, serta yang lebih berhubungan dengan penyakit jantung adalah lemak yang terdapat di dalam rongga perut. Perubahan metabolisme memberikan gambaran tentang pemeriksaan penyakit yang berhubungan dengan perbedaan distribusi lemak tubuh. Lemak dalam rongga perut merupakan salah satu pemicu terjadinya penyakit kardiovaskular. Yang selanjutnya yaitu pengaturan zat gizi jantung koroner. Penyakit jantung terjadi akibat proses berkelanjutan di mana jantung secara berangsur kehilangan kemampuannya untuk melakukan fungsi secara normal. Adapun tujuan dari diet penyakit jantung yaitu memberikan makanan secukupnya tanpa memberatkan kerja jantung. Yang kedua, mencegah atau menghilangkan penimbunan garam atau air. Dan yang ketiga, menurunkan berat badan apabila terlalu gemuk. Adapun syarat yang ditunjukkan untuk diet penyakit jantung yaitu energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan normal, protein cukup 0,8 gram per kilogram berat badan, lemak sedang yaitu 25–30% dari kebutuhan energi total, 10% berasal dari lemak jenuh, dan 10–15% lemak tidak jenuh. Kolesterol rendah terutama jika disertai dengan dislipidemia. Vitamin dan mineral cukup, garam rendah 2–3 gram per hari, makanan mudah cerna dan tidak menimbulkan gas, serat cukup untuk menghindari konstipasi, cairan cukup kurang lebih 2 liter per hari sesuai dengan kebutuhan, bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan penyakit, diberikan dalam porsi kecil. Bila kebutuhan energi tidak dapat dipenuhi melalui makanan, dapat diberikan tambahan berupa makanan eternal, parental, atau suplemen gizi. Yang ke-10 yaitu jenis diet dan indikasi pemberian. Diet jantung 1. Diet jantung 1 diberikan kepada pasien penyakit jantung akut seperti myocardial infarct atau MCI atau dekompensasio cordis berat. Dia diberikan berupa 1–1,5 liter cairan per hari selama 1–2 hari pertama. Bila pasien dapat menerimanya, diet ini sangat rendah energi dan semua zat gizi hingga sebaiknya hanya diberikan selama 1–3 hari. Yang kedua yaitu diet jantung 2. Diet jantung 2 diberikan dalam bentuk makanan saring atau lunak. Dia diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 1 atau setelah fase akut dapat diatasi. Jika disertai hipertensi atau odema, diberikan sebagai diet jantung 2 garam rendah. Diet ini rendah energi, protein, kalsium, dan tiamin. Yang selanjutnya yaitu diet jantung 3. Diet jantung 3 diberikan dalam bentuk makanan lunak atau biasa. Dia diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 2 atau kepada pasien jantung dengan kondisi yang tidak terlalu berat. Jika disertai hipertensi dan odema, diberikan sebagai diet jantung 3 garam rendah. Diet ini rendah energi dan kalsium, tetapi cukup zat gizi lain. Selanjutnya, diet jantung 4. Diet jantung 4 diberikan dalam makanan biasa. Dia diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 3 atau kepada pasien jantung dengan keadaan ringan. Jika disertai hipertensi atau odem, diberikan sebagai diet jantung 4 rendah garam. Diet ini cukup energi dan gizi lain kecuali kalsium. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.